Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi terkait film Laskar Pelangi pada ruang kolaborasi topik satu mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya, perkenalkan para anggota kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri, Kurnia Akbar, dengan NIM 239106676, Cita Dewi Aditya, SPD 239106678, Selvi Novitasari 239106674, Widya Sulistia SPD 239106680, Yulianti 239106675, Nelly Adikarisma 239106699, dan Latifah Rizky 239106673. Kedepannya, kami akan membagi presentasi ke beberapa agenda, yang diantaranya analisis film, guru sebagai agen perubahan, serta kesimpulan dan kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Film Laskar Pelangi pertama kali dirilis pada tahun 2005. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah novel karya Andrea Hirata yang menceritakan tentang 10 anak yang berasal dari keluarga miskin di Desa Belitung. Mereka bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut, yaitu SD Muhammadiyah Gantong. SD ini awalnya memiliki dua orang guru, yaitu Ibu Muslimah dan Pak Bakri, serta satu orang kepala sekolah yang bernama Pak Harfan. Bertahun-tahun SD ini kesulitan untuk mendapatkan siswa dan terancam untuk ditutup. Pulau Belitung adalah salah satu pulau di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, yakni timah. Namun masyarakat asli di sana masih belum bisa untuk dapat merasakan keberlimpahan tersebut. Karena tidak adanya tembok birokrasi yang mengkotak-kotakkan harapan dan kesempatan masyarakatnya. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di pulau tersebut malah memilih mementingkan anak-anaknya untuk bekerja daripada harus mengenyam pendidikan. Ada banyak sekali pesan moral yang tersampaikan pada film ini. Kami sangat merekomendasikan bagi semua kalangan, khususnya bagi seorang calon guru untuk dapat menonton film ini. Berbagai perjuangan seorang guru untuk terus memberikan pendidikan, orang tua dengan latar belakang ekonomi rendah namun tetap semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya, para siswa yang gigih untuk bersekolah di tengah keterbatasan yang ada, dan beberapa tantangan lainnya yang sekiranya dapat menguras emosi para penonton. Sebenarnya, pada film ini juga ada beberapa hal yang menarik bagi kami sebagai calon guru, yakni ternyata sekolah ini sudah menerapkan prinsip pendidikan inklusif. Seorang guru yang bernama Ibu Muslimah yang menerima kedatangan Harun. Harun merupakan seorang anak berkebutuhan khusus atau ABK. Ibu Muslimah juga selalu memberikan perlakuan khusus kepada Harun dan tidak menuntut Harun untuk sama dan setara seperti anak-anak lainnya. Terdapat beberapa adegan juga yang menunjukkan sikap sekolah yang memperhatikan karakteristik dari masing-masing peserta didik. Contohnya ketika Ibu Muslimah menunjuk Mahar sebagai ketua untuk acara lomba karnaval. Dari karakteristik Mahar yang sebagai ketua tersebut selalu membawa radio dan menyukai seni. Hal ini menunjukkan dia adalah seorang anak yang memiliki kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Selain itu, ketika anak-anak di SD Muhammadiyah Gantong akan melaksanakan ujian dan harus menumpang ke SDN Timah, Ibu Muslimah merasakan kekhawatiran kepada Pak Harun. Dalam dialognya, dia berkata, "Aku lupa untuk memisahkan kertas ulangan Harun." Dalam hal ini, Ibu Muslimah berusaha untuk mengistimewakan Harun sebagai anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajarannya. Contoh lainnya ketika kelas mereka mengalami musibah berupa kebocoran, atap pasca hujan, dan beberapa ekor kambing yang masuk ke dalam kelas, sekolah tersebut mengambil kebijakan bahwa sementara kegiatan pembelajaran dilakukan di luar sekolah atau memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa tokoh dan karakter oleh rekan saya yang lainnya yaitu Cita Dewi Aditya, SPD. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait tokoh dan karakter yang ada pada film Laskar Pelangi. Yang pertama yaitu ada Pak Harfan, kepala sekolah dari sekolah Muhammadiyah. Ia adalah orang yang sangat baik hati dan penyabar meski para siswa awalnya takut melihatnya. Yang kedua yaitu Ibu Muslimah. Ibu Muslimah ini adalah seorang guru yang rendah hati, sederhana, penyayang, tanpa pamrih, dan selalu semangat mengajar siswa SD Muhammadiyah, meskipun sudah ditawarkan untuk mengajar di SD yang lebih baik. Kemudian ada satu orang guru lagi yaitu Pak Bakri. Dia baik tetapi mempunyai kekhawatiran lebih dengan sering mengajak Bu Mus untuk pindah sekolah karena SD Muhammadiyah terancam akan ditutup karena mempunyai jumlah siswa yang sedikit dan mempunyai bangunan yang hampir roboh. Kemudian ada Pak Zulkifli, yaitu seorang dinas pendidikan setempat yang mempunyai karakter baik dan peduli dengan SD Muhammadiyah karena memberikan semangat kepada Bu Muslimah agar terus mengajar di SD tersebut. Kemudian ada siswa yang pertama yaitu Ikal. Nah, karakter Ikal ini digambarkan seorang yang memiliki semangat juang yang tinggi untuk mengejar cita-citanya di tengah keterbatasan keluarganya. Ikal ini merupakan anak yang sangat menyukai sastra. Hal ini ditunjukkan dalam film ketika dia berusaha untuk membuat puisi yang bagus pada perempuan yang ditemuinya ketika membeli sekotak kapur. Kemudian siswa yang kedua yaitu ada Lintang, seorang anak yang luar biasa jeniusnya. Lintang telah menunjukkan minat besar untuk bersekolah. Ia selalu aktif di dalam kelas dan memiliki cita-cita sebagai ahli matematika. Namun cita-citanya terpaksa ditinggalkan karena ia harus bekerja untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya semenjak ayahnya meninggal. Kemudian siswa yang ketiga ada Mahar. Pria tampan bertubuh kurus ini memiliki bakat dan minat besar pada seni. Ia selalu membawa radio kesayangannya untuk mendengarkan lagu. Kemudian siswa yang keempat ada Kucai, ketua kelas panjang generasi sekolah Muhammadiyah. Ia menderita rabun jauh karena kurang gizi dan penglihatannya melenceng. Kemudian siswa yang kelima ada Borek. Borek ini anak yang besar yang menonjolkan ototnya. Borek selalu menjaga citranya sebagai laki-laki kuat di depan teman-temannya. Kemudian ada Akyong. Keturunan Tionghoa ini adalah pengikut sejatinya Mahar sejak masuk SD. Ia memiliki rasa persahabatan yang tinggi dan baik hati serta suka menolong pada siapapun. Kemudian ada Sahara. Sarah ini adalah satu-satunya perempuan yang bersekolah di SD Muhammadiyah. Sahara adalah gadis keras kepala berpendirian kuat yang sangat patuh kepada agama serta anak ramah dan pandai. Kemudian ada Syahdan. Syahdan ini anak yang tidak pernah menonjol karena setiap ada kegiatan apapun dia pasti yang paling tidak diperhatikan. Misalnya ketika bermain sandiwara, Syahdan hanya jadi tukang kipas putri dan itu pun masih banyak kesalahannya. Sahdan ternyata memiliki cita-cita yang tidak pernah terbayang oleh teman-temannya itu sebagai aktor. Kemudian ada Trapani, yaitu anak tampan yang pandai dan baik hati dan sangat mencintai ibunya, tetapi apapun yang ia lakukan harus selalu didampingi oleh ibunya. Kemudian yang terakhir ada Harun, yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan memulai sekolah dasar ketika ia berumur 10 tahun. Anak tersebut memiliki karakter jenaka, senantiasa membuat temannya tertawa. Dari penjelasan setiap karakter tokoh di film Laskar Pelangi menemukan fakta bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya seorang guru perlu merespon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar, di mana pencapaian yang ditunjukkan oleh anak tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh anak tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan guru sebagai agen perubahan oleh rekan saya, Selvi Novitasari. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait guru sebagai agen perubahan. Seorang guru sebagai agen perubahan ini mengandung makna bahwasanya guru ini sangat berperan penting atau mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pembaharuan dunia pendidikan. Di dalam film Laskar Pelangi ini, diketahui bahwasanya para peserta didik ini masih berada dalam keterbelakangan karena daerah mereka ini yang masih terpencil sehingga mempersulit bagi mereka untuk memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya. Nah, dalam hal ini tentu saja membuat guru harus lebih berpikir kreatif,
agar peserta didiknya itu dapat belajar selayaknya pelajar lainnya. Nah, di sini ada dua sosok yang dapat dijadikan panutan. Yang pertama itu adalah Ibu Muslimah. Nah, Ibu Muslimah ini merupakan seorang guru yang pantang menyerah dan menjadi satu-satunya guru yang mengajar di sekolah tersebut. Nah, Ibu Muslimah ini tidak membeda-bedakan anak didiknya, serta ketulusan dan kasih sayangnya itu diberikan secara penuh kepada seluruh peserta didiknya tanpa terkecuali. Di tengah keterbatasan yang ada, Ibu Muslimah ini berhasil membimbing peserta didiknya menjuarai lomba cerdas cermat dan juga dapat mengalahkan sekolah yang memang dapat dikatakan jauh keadaannya dibanding sekolah mereka. Adapun juga sosok lainnya itu adalah Pak Harpan. Pak Harpan ini adalah kepala sekolah yang mana meskipun beliau ini kepala sekolah, tapi beliau juga memperlihatkan bahwasanya sebagai guru itu tidak hanya memberikan dukungan pada akademik saja, akan tetapi juga memberikan dukungan secara moral, seperti itu. Di mana dapat dilihat dari cuplikan video berikut. Nah, di dalam video tersebut menyatakan bahwasanya Pak Harapan ini memberikan nasihat kepada para peserta didik yang menyatakan bahwasanya di dalam kehidupan ini harusnya mereka itu berusaha untuk memberi yang sebanyak-banyaknya, bukan justru menerima yang sebanyak-banyaknya. Karena harapan ini biasanya cenderung untuk memberikan pelajaran agama pada para peserta didik. Dan ungkapan tersebut juga sejalan dengan ajaran agama Islam ya, bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Mungkin seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Teh Widya. Kepadanya disilahkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi mengenai guru sebagai agen perubahan dari rekan saya. Kita sebagai calon guru bisa belajar dari film tersebut sebagai agen perubahan untuk kita ketika menjadi guru nantinya. Nah, dari film tersebut kita bisa bercermin bahwa dalam membimbing peserta didik kita harus mengutamakan hati. Maksudnya adalah guru harus menekankan pada kasih sayang kepada peserta didik agar ketika kita menghadapi peserta didik, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang akan terjadi dengan lapang dada. Nah, karena kan tadi kita melihat banyak peserta didik yang memiliki beragam karakteristik dan memiliki potensinya masing-masing. Nah, selain itu, sebagai seorang guru, kita harus memiliki sifat yang gigih dalam membantu peserta didik untuk menggapai cita-citanya, meski dalam banyak keterbatasan. Dari yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Selfie mengenai seperti tidak memandang materi dan sebagainya. Nah, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk guru dalam membimbing peserta didik untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan materinya oleh rekan saya yaitu Yulianti. Baik, selanjutnya yaitu ada keterkaitan keterampilan sosial emosional dengan film Laskar Pelangi. Keterkaitan yang pertama yaitu ada kesadaran diri. Dari film Laskar Pelangi tersebut dapat kita lihat bahwa Ibu Mus memiliki semangat dan kesadaran diri yang tinggi pada saat mengajar di sekolah, walaupun sekolah tersebut tidak memadai, seperti jarak rumah ke sekolah yang jauh dan sarana prasarana yang tidak memadai. Bahkan sekolah tersebut sempat mau roboh. Selain itu, dengan kesadaran diri Bu Muslimah yang tinggi, yaitu beliau ingin menjadi seorang guru yang berguna, yang dapat menebarkan ilmunya untuk orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, ada Lintang sebagai siswa yang pintar, yang mempunyai kesadaran diri tentang pentingnya ilmu. Karena pada saat itu, pada saat Bu Muslimah menyerah karena ditinggal oleh Pak Harpan, justru Lintanglah yang menjadi pengganti Bu Muslimah sebagai pembimbing teman-temannya untuk belajar, agar mereka tidak putus sekolah. Next.
Selanjutnya yaitu ada keterkaitan sosial emosional dengan manajemen diri. Nah, dari film tersebut dapat kita lihat juga bahwa Bu Muslimah memiliki tantangan dalam mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah tersebut. Tantangan tersebut seperti menghadapi Harun yang memiliki latar belakang berbeda dengan temannya. Ia merupakan siswa yang berkebutuhan khusus, namun Bu Muslimah tetap sabar membimbingnya serta dengan keadaan sekolah yang kurang memadai juga, Bu Muslimah tetap semangat mengajarkan anak-anak. Padahal sebelumnya Bu Muslimah itu pernah ditawari untuk mengajar di SD PN Timah dengan gaji yang lumayan cukup besar, namun Bu Muslimah menolaknya karena Bu Muslimah ingin menolong orang-orang yang tidak mampu agar mau tetap sekolah. Selanjutnya yaitu ada sosial emosional yang ketiga akan dibahas oleh rekan saya yaitu Latifah Rizky SPD. Nah, baik, untuk selanjutnya, yang ketiga ada kesadaran sosial atau social awareness. Dalam film tersebut, Bumo sangat paham dan sadar bahwa peserta didik yang beliau bimbing memiliki latar belakang yang berbeda dari segi kebutuhan dan kemampuan setiap individunya. Contohnya, Lintang memiliki kemampuan lebih unggul terkait berhitung atau literasi numerasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu kemampuan interaksi sosial atau relationship skill. Nah, persiapan untuk mengikuti karnaval dilakukan secara berdiskusi karena siswa diberikan kesempatan untuk berekspresi. Siswa mengorganisasi dan mengaktualisasikan dirinya dalam karnaval. Contohnya, Mahar adalah siswa yang terpilih sebagai konseptor karnaval yang akan diikuti. Mereka juga diundang untuk mengikuti cerdas cermat. Bu Muslah yang paling memberikan dorongan, sehingga beliau pontang-panting untuk mengumpulkan contoh-contoh soal dan melatih mereka. Semua peran masing-masing secara kompak dilakukan untuk bersatu membentuk kesuksesan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nelly Adi Karisma, SPD. Nah, baik. Kesimpulan yang terakhir dan kaitannya dengan social emotional learning yaitu ada kesadaran sosial atau responsible decision making. Nah, bisa dilihat dari keputusan Bu Mus dalam mengikut sertakan muridnya untuk berperan aktif dalam acara Lomba Cerdas Cermat merupakan sebuah tindakan yang sangat tepat. Hal ini dikarenakan seluruh siswanya memiliki kemampuan cerdas dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, sehingga dapat membuktikan bahwa SD Muhammadiyah dapat bersaing dengan SD-SD lainnya. Nah, kemudian kesimpulan dari keseluruhan dan kaitannya dengan social emotional learning, yaitu dari film Laskar Pelangi merupakan sebuah film pemberian motivasi bagi penontonnya. Film ini berkisahkan 10 orang anak yang berjuang dalam mengenyam pendidikan di sekolah dasar yang serba keterbatasan. Nah, seorang guru yang bernama Ibu Muslimah yang gigih tanpa pamrih untuk dapat mendidik sepenuh hati tanpa meminta bayaran yang lebih. Sekolah ini juga sudah menerapkan sekolah inklusif dengan menerima Harun sebagai satu-satunya anak berkebutuhan khusus yang justru menjadi penyelamat mereka untuk dapat terus belajar di sekolah tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu saja mungkin ya presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.